Shalom teman-teman semua. Tidak terasa sudah 2 minggu berlalu dan sekarang kita berjumpa kembali di ibadah persada pada malam hari ini. Waktu boleh berlalu, tapi keintiman kita dengan Tuhan tidak pernah akan berlalu. Amin. Sebelum acara dimulai, mari kita satukan hati berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat malam ini. Kami boleh kumpul kembali bersama di ibadah persada pada malam hari ini. Semua anugerah-Mu Bapa, Engkau membentuk kami, Engkau memimpin kami ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semua ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Karena Dia adalah Bapa yang peduli dan sanggup memulihkan kehidupan kita. Mari kita sama menyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pilihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah dan kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal.
Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun dan membentuk dan memperbaharui hidup kita, agar kita semakin disempurnakan. Mari kita satukan hati menyanyikan lagu bagaikan bejana yang siap dibentuk. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo dengan judul khotbah Restoration, Hidup yang Dipulihkan. Kepada Bapak Pendeta Iwan Purnomo kami persilakan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya harap dan doa saya setiap saudara masih dalam keadaan sehat. Itulah adalah berkat Tuhan. Baik, malam ini saya mengambil tema khotbah saya adalah restoration. Artinya pemulihan kehidupan, ya. Saya ambil nats dari kitab 2 Raja-Raja, maafkan sekali lagi, 2 Raja-Raja
pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-14. Tapi karena alasan waktu saya hanya baca ayat 1 sampai 3 dan nanti kita loncat langsung ke ayat yang ke-14. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Langsung menuju ke ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudaraku yang terkasih, dalam masa-masa yang sulit ini banyak orang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saudaraku perhatikan, kekhawatiran dan ketakutan yang terus-menerus terhadap satu masalah akan membawa Anda pada situasi frustasi. Betul tidak, saudaraku? Kalau Anda terus-menerus takut, Anda terus-menerus khawatir, maka itu akan membawa Anda kepada situasi putus asa atau frustasi. Ya, dan akhirnya Anda mungkin bisa menyerah nanti. Tetapi iman akan membawa Anda menerobos masalah dan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu pilihlah, saudaraku, apakah kau akan hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran terus-menerus atau kau akan hidup dengan iman. Kalau engkau dengan ketakutan, kekhawatiran, maka mungkin akan membawa Anda kepada situasi engkau putus asa. Ya. Tetapi jika engkau percaya, iman itu percaya, saudaraku, percaya kepada Tuhan yang memelihara, maka Anda akan menerobos masalah dan mengalami kemenangan. Perhatikan di sini bahwa iman tidak menghilangkan masalah. Iman tidak menghilangkan persoalan, tetapi iman akan membawa kita menerobos atau bisa melewati masalah dengan baik dan mengalami kemenangan. Ya. Jika Anda menghadapi masalah yang sangat besar, ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan selalu lebih besar. Tuhan yang Anda sembah selalu lebih besar. Ya. Kalau engkau punya masalah yang besar, yes, mungkin ada masalah yang besar hari-hari ini. Tapi ingat bahwa Tuhan saudara, Tuhan yang engkau sembah, yang saya sembah selalu lebih besar dari masalah itu. Karena itu jangan pernah menyerah dengan situasi apapun. Ya. Mari kita lihat dari ini tentang seorang yang bernama Naaman yang dia menderita kusta tetapi akhirnya dipulihkan. Ya. Siapa itu Naaman itu, saudaraku? Nah, dari bacaan kita bisa dapat informasi yang banyak sebetulnya. Ya, dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, ia seorang panglima. Oh, panglima itu jabatan yang sangat tinggi, saudaraku. Ya, panglima tentara Aram itu jabatan yang tinggi. Dan karena dia jabatan yang tinggi, mestinya dia kaya, saudaraku. Ya. Lalu apa lagi? Dikatakan dia orang yang terpandang, ya, terkenal, punya reputasi, punya popularitas, seorang jenderal besar, saudaraku, ya. Dan tidak cukup di sana, dikatakan disayangi oleh tuannya, oleh atasannya, ya. Artinya tidak ada masalah dengan Naaman di dalam relasi dengan orang-orang yang baik di atas maupun di bawahnya. Ya, orang ini punya relasi yang baik dan Alkitab juga menulis di sana dia selalu menang perang, saudaraku. Bahkan dikatakan Tuhan memberi dia kemenangan untuk orang Aram. Ya. Seorang yang cakap, yang pandai dan ahli strategi. Ya. Kalau tidak pandai, tidak ahli strategi, tidak bisa menang di dalam peperangan. Ya, tentunya dia orang yang cakap, orang yang pandai dan yang ahli strategi, saudaraku. Dan terakhir dikatakan dia seorang pahlawan. Wah, bukankah ini satu data yang sangat hebat dari seorang Naaman, ya, satu
biografi yang atau satu data lah ya, satu keterangan yang sangat hebat dari seorang Naaman. Dia punya segalanya, saudaraku. Jabatan tinggi, dia panglima kok, ya. Dan dia kaya, dia terpandang, terhormat, disayangi oleh tuannya, selalu menang perang. Dia orang yang pandai dan dikatakan seorang pahlawan bagi bangsanya. Tetapi ayat 3, ayat yang di dalam ayat yang pertama, ya, di dalam ayat yang pertama bagian akhir dikatakan tetapi ia sakit kusta. Ini sayang sekali, saudaraku. Semua tadi data-data yang baik tadi, keterangan yang baik dari seorang Naaman ditutup dengan kata tetapi. Tetapi selalu biasanya berlawanan dengan apa yang di atasnya, saudaraku. Apa itu? Ia sakit kusta. Dan jangan lupa, saudaraku, zaman dulu sakit kusta itu sama dengan zaman sekarang adalah cancer, ya, sakit yang mematikan sebetulnya. Nah, mari kita lihat, saudaraku, selanjutnya. Naaman nampak di luar bagus, ya, nampak di luar dia kuat, nampak di luar dia gagah perkasa, mungkin dengan baju atau kebesarannya, baju panglimanya itu, saudaraku. Tetapi di dalam dia adalah orang yang rapuh. Kenapa? Sekali lagi karena dia punya masalah yang besar, yaitu kusta. Apa yang ada di atasnya itu menjadi tidak berarti hanya gara-gara satu ini. Dia ada sakit kusta, saudaraku. Apa gunanya dia kaya, dia pandai, dia punya jabatan tinggi dan sebagainya, tetapi dia kena kusta. Nampak di luar nampaknya kuat, nampaknya gagah perkasa, tetapi di dalam rapuh. Ya. Naaman mencoba untuk menutupi masalah dengan pakaian kebesaran. Ya. Dia bisa hidup dengan berpura-pura semua baik, karena di dalam tidak ada yang lihat, saudaraku. Orang lain tidak melihat apa yang terjadi, apa yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi ketika dia seorang diri, ketika dia ada di dalam kamarnya, ketika dia bercermin, dia tahu bahwa ia mempunyai masalah antara hidup mati, yaitu sakit kusta. Nah, saudaraku, banyak orang hidup seperti ini, saudaraku. Ya, ada satu kutipan mengatakan, I'm gonna smile like nothing wrong, pretend like everything's alright, act like it's all perfect, even though inside it really hurt. Artinya, saya akan tersenyum seperti tidak ada yang salah, saya akan berpura-pura seperti semuanya baik, dan bertindak seperti semuanya sempurna, tetapi di dalam sesungguhnya sangat-sangat sakit. Ya. Dan mungkin hari-hari ini ada orang seperti Naaman, ya, yang nampaknya hidup baik, atau saudara melihat ada orang yang hidupnya nampaknya baik, hidupnya nampaknya enak, kaya raya, terpandang, punya jabatan dan sebagainya, tetapi engkau tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ya, hanya dia yang tahu. Oleh sebab itu banyak orang yang mungkin bertindak sepertinya tidak ada yang salah, semuanya baik, tetapi di dalam dirinya dia tahu dia sangat-sangat menderita. Ya, it's really hurt, sangat sakit. Lalu bagaimana sekarang? Kita mau belajar dari Naaman mengalami restoration, mengalami pemulihan. Ya, bagaimana orang seperti ini bisa mengalami pemulihan? Oh, saya bersyukur di dalam Alkitab ada kisah seperti ini yang bisa menjadi contoh bagi saudara dan saya. Ya. Baik, yang pertama, saudaraku, kalau engkau ingin mengalami pemulihan daripada situasi yang kau hadapi sekarang, ya, mungkin sekali lagi engkau seperti Naaman yang nampak di luar kelihatan baik, tetapi di dalam rapuh, di dalam ada masalah yang besar yang mungkin tidak ada orang yang mengetahuinya. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan, yang pertama, dengarlah nasihat orang lain. Mengapa demikian? Mari kita lihat ayat yang ketiga, saudaraku. Ya, di dalam ayat ketiga dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya untuk tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ketika Naaman sakit,
ternyata di dalam rumahnya itu ada seorang gadis tawanan. Gadis yang dia tawan ketika dia menang perang itu, dia bawa dan dia menjadi pelayan di rumah daripada Naaman. Dan gadis itu tahu kalau tuannya ini sakit ya. Ya mungkin karena tiap kali berjumpa dengan Naaman, sehari-hari berjumpa dengan Naaman, dia tahu kalau tuannya ini sakit dan sakitnya sangat serius. Maka gadis ini berkata kepada nyonyah daripada Naaman, oh kalau tuanku mau menghadap nabi yang di Samaria, maka nabi itu pasti akan menyembuhkan dia dari penyakitnya itu. Ya. Naaman berpikir, siapa engkau yang memberi nasihat kepada saya? Engkau adalah tawanan saya. Ya. Saya adalah panglima, saya adalah seorang jenderal. Siapa engkau? Ya. Pada mulanya tentu dia merasa nggak ada gunanya mendengar nasihat si budak ini atau si pelayan ini ya. Tetapi bersyukur pada akhirnya Naaman pergi juga, saudaraku. Ya. Pergi juga, ya. Artinya apa, saudaraku? Naaman mau mendengar nasihat daripada gadis ini. Ya. Oleh sebab itu, saudara dan saya dalam hidup ini juga perlu mendengar nasihat orang lain, saudaraku. Ketika engkau punya masalah, mungkin engkau sudah berpikir, engkau sudah merenung, ya, engkau berusaha gimana menyelesaikan masalah dan engkau tidak mendapatkan jalan keluar, saudaraku, tidak ada salahnya engkau mendengar nasihat orang lain. Ya, bahkan mungkin itu nasihat daripada orang-orang yang di bawah saudara seperti Naaman ini. Dia mendengar nasihat dari seorang gadis yang menjadi tawanan sebetulnya. Tapi dia mau dengar. Ya. Kita bersyukur karena Naaman mau dengar. Karena dikatakan adalah 4 ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Saudaraku, setiap orang membutuhkan nasihat orang lain. Ya, saudara, siapapun engkau, ada waktunya engkau perlu mendengar nasihat orang lain. Mungkin itu kawan saudara, ya, mungkin itu sahabat saudara, mungkin itu anggota keluarga saudara, bahkan mungkin sekali lagi itu adalah bawahan saudara, atau bisa jadi juga atasan saudara. Ya, setiap orang membutuhkan nasihat. Hanya orang bodoh dan orang arogan yang tidak membutuhkan nasihat, yang tidak mau mendengar nasihat. Itu sebabnya Amsal 12 ayat 15 berkata demikian, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Ya, jangan mau jadi orang bodoh, saudaraku. Orang bodoh itu menganggap jalannya itu selalu benar, ya. Tapi dengarkanlah nasihat lebih dahulu, ya. Maka engkau akan menjadi orang bijak. Ya, Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, tadi mendengarkan nasihat menjadi bijak, yang kedua mendengarkan nasihat bisa menjadi orang yang punya hikmat. Tapi sebaliknya kalau engkau angkuh, itu hanya menimbulkan masalah atau pertengkaran. Jadi jangan mau menjadi orang yang bodoh dan angkuh. Ya, dengarkanlah nasihat orang lain. Walaupun itu mungkin adalah orang-orang yang saudara tidak anggap, yang saudara pandang rendah. Ya, tidak ada salahnya sekali lagi mendengar nasihat dan jika baik lakukan. Ya. Yang kedua, bagaimana Naaman akhirnya mengalami pemulihan. Ya. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Dalam ayat yang kelima memang Naaman mencoba untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Dalam ayat 5 dikatakan, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Naaman pikir dia perlu membawa bekal yang banyak sebagai persembahan kepada nabi itu, supaya nanti nabi itu mau menyembuhkan dia. Ya, artinya dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia ingin memakai harta bendanya untuk meminta atau bahkan memerintahkan nabi, ya, yang ditunjuk oleh gadis itu, dan kita tahu nabi itu adalah Elisa. Ya, dia pikir dia perlu membawa persembahan ini, ya, persembahan yang cukup bernilai tinggi, saudaraku, nggak main-main, ya, 10 talenta perak, 6.000 sikal emas. Oh, nilainya itu kalau dinilai sekarang bisa miliaran itu, saudaraku. Ya,
Dan 10 potong pakaian tentunya yang bagus. Saudaraku, saudara harus tahu ada waktunya di mana emas dan perak atau kekayaan itu berguna. Tapi ada waktunya emas dan perak tidak berguna. Betul enggak, saudaraku? Ada waktunya emas dan perak atau kekayaan itu bisa berguna. Ada waktunya emas dan perak tidak berguna. Ada waktunya emas dan perak atau kekayaan itu berkuasa. Tapi ada waktunya emas dan perak juga tidak berdaya. Ya, memang tidak salah ya bahwa emas dan perak atau harta atau kekayaan saudara, uang saudara bisa menyelesaikan beberapa masalah atau banyak masalah. Masalah besar atau apalagi masalah yang kecil saudara bisa selesaikan dengan uang. Memang. Tetapi ingatlah ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Emas dan harta termasuk hari ini yaitu kusta. Tidak bisa diselesaikan oleh emas dan perak, saudaraku. Hari ini kalau diaplikasikan hari ini, cancer tidak bisa diselesaikan oleh emas dan perak, saudaraku. Betul enggak? Ada waktunya emas perak berguna, ada waktunya tidak berguna, saudaraku. Oleh sebab itu jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kemampuan diri sendiri, kehebatan sendiri. Tidak, saudaraku. Ya. Kita harus mengandalkan hanya Tuhan saja. Ya, ada ayat di dalam kitab Mazmur, ya, orang yang mengandalkan kuda, kereta, mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap tegak berdiri. Ya, mengandalkan yang lain, engkau akan bisa kecewa, karena itu bisa jatuh. Yang ketiga, bagaimana mengalami pemulihan? Jangan dikendalikan oleh emosi dan amarah. Ya. Di dalam ayat 11 dikatakan bagaimana? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar itu marah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Kenapa Naaman gusar atau marah? Karena sebelumnya Nabi Elisa itu menyuruh dia mandi di sungai Yordan. Ya, perhatikan ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ketika Naaman sampai kepada Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa keluar pun tidak menjumpai dia. Elisa hanya menyuruh bujangnya, menyuruh bawahannya, katakan kepada Naaman, mandi engkau di sungai Yordan 7 kali, maka engkau akan sembuh, engkau akan menjadi tahir. Wah, Naaman tersinggung, saudaraku. Ya, siapa nabi ini? Dia kok tidak menghormati aku, keluar aja tidak, bahkan hanya menyuruh bawahan. Lalu perintahnya pun tidak masuk akal, atau apa yang dia minta tidak masuk akal. Suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Lalu Naaman berkata seperti ini, aku sangka setidaknya dia keluar atau menjumpai, ya, dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di tempat yang sakit itu. Wah, ya kan, menaruh tangannya di tempat yang kusta itu, tumpang tangan begitu, ya, lalu memanggil nama Tuhan artinya berdoa. Harusnya kan begitu. Kalau begitu aku percaya aku bisa sembuh. Tapi ini aneh. Kenapa saya hanya disuruh mandi di sungai Yordan bahkan 7 kali? Dia marah, saudaraku. Dia berkata sungai di Aram jauh lebih bagus, jauh lebih bersih. Ini sungai Yordan kotor sekali. Bagaimana saya seorang jenderal disuruh mandi di sungai Yordan? Tidak hanya itu, saya harus dipermalukan di hadapan orang banyak. Maka dia marah, saudaraku. Ya, nah ini memang tidak akan salah, maka sebab itu jangan dikendalikan oleh emosi. Ya, karena emosi dan amarah tidak menyelesaikan masalah, saudaraku. Itu hanya membuat masalah menjadi lebih rumit. Kalau Naaman marah dan terus langsung pulang, maka dia tidak sembuh. Ya, emosi dan amarah biasanya tidak menyelesaikan masalah, saudaraku. Marah bahkan tidak menyelesaikan apapun, tidak memberikan faedah apapun, itu tidak membangun apa-apa, tapi itu bisa merusak segalanya, saudaraku yang terkasih. Ya. Oleh sebab itu mari kita belajar juga untuk dalam hidup ini
mengendalikan diri dari amarah. Belajar untuk bisa menjadi orang yang sabar di dalam segala situasi. Ya. Amsal 25 ayat 28 berkata bagaimana? Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan dirimu, ya, emosinya meluap, maka engkau seperti kota yang roboh. Artinya engkau akan roboh sendiri. Ya. Engkau yang akan menjadi orang yang tumbang, tidak ada gunanya, saudaraku. Oleh sebab itu jangan hidup di dalam kemarahan dan kebencian. Ya. Anda hanya akan melukai diri sendiri lebih besar daripada melukai orang yang Anda benci. Jangan hidup dalam kemarahan dan kebencian. Ya, tidak ada gunanya. Saudara akan melukai diri sendiri. Saudara pikir orang yang saudara benci itu terluka? Enggak juga. Ya, Anda yang terluka sendiri itu. Anda akan melukai diri sendiri lebih besar daripada melukai orang yang Anda benci. Maka mari kita minta Tuhan juga mengendalikan emosi kita. Ya. Nah, setelah Aman gusar, dia pikir mau pulang, maka bawahannya itu, saudaraku ya, bawahan-bawahannya datang kepada Naaman dan menasihati Naaman. Ya, mari kita perhatikan, saudaraku, ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Wah, bersyukur ini juga ada bawahannya yang melihat Naaman ada kesempatan untuk disembuhkan. Tapi kok kenapa dia menjadi marah dan mau pulang? Lalu bawahannya bicara sama Naaman. Tuan, kalau orang itu menyuruh yang lebih susah, bukankah engkau mau melakukannya? Ini malah dia suruh yang gampang saja, hanya mandi. Mengapa engkau tidak mau melakukannya? Nah, saudaraku, seringkali kita ini juga seperti itu, ya. Kita ketika datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mohon ya untuk Tuhan menolong, kita sudah punya konsep sendiri, ya. Lalu kita pikir dengan jalan ini seharusnya hal ini bisa diselesaikan. Ya. Dan ketika Tuhan memberikan sesuatu yang sederhana, kita malah ragu, kita malah tidak mau. Kita ingin yang sukar justru. Ya. Tuhan bicara di sini, Tuhan melalui Nabi Elisa bicara mandi saja sembuh. Tapi kita Naaman ini berpikirnya tidak sama. Mestinya dia keluar doa begitu, tumpang tangan baru aku sembuh. Atau kalau disuruh aku doa puasa pun aku akan jalankan. Itu masuk akal. Ini tidak masuk akal. Saya hanya disuruh mandi, bagaimana? Ya, tetapi yang keempat, Naaman percaya dan taat pada perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Ya, tentu sekali lagi setelah dinasihati oleh bawahannya. Ya, ayat 14 berkata apa? Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu, perhatikan ini, pulihlah tubuhnya kembali. Dalam bahasa Inggrisnya, and his flesh was restored. Seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudaraku yang terkasih, yang diminta oleh Tuhan itu hanya percaya dan taat. Walaupun perintah Tuhan tadi tidak sesuai dengan kemauan Anda. Ya. Percaya dan taat walaupun perintah Tuhan tidak sesuai dengan kemauannya Naaman ini. Naaman maunya doa, tumpang tangan. Tapi Tuhan bilang mandi. Ya. Ya, bersyukur ayat 14 akhirnya dia mau mandi. Ya. Mandi di sungai Yordan yang kotor di hadapan orang banyak dan mandi 7 kali, saudaraku. Percaya dan taat walaupun perintah Tuhan tidak sesuai dengan kemauan saudara. Percaya dan taat walaupun perintah Tuhan berlawanan dengan logika. Tidak logika, tidak masuk akal bagaimana kusta disembuhkan hanya dengan mandi di sungai yang kotor. Tetapi karena itu perintah Tuhan melalui Nabi Elisa, maka ketika dia lakukannya dia sembuh, saudaraku. Ya. Percaya dan taat karena perintah Tuhan itu pasti benar. Tidak logika, yes, tidak logika, tapi yang pasti itu benar, saudaraku. Yang nggak mungkin perintah Tuhan itu salah.
Tuhan meminta percaya dan taat sepenuhnya. Separuh taat sama dengan tidak taat. Artinya apa, saudara? Andai kata Naaman hanya mandi 1 kali, 2 kali, 3 kali, setelah itu dia melihat tubuhnya belum sembuh, dia langsung keluar dari sungai dan pulang, maka dia tidak sembuh. Karena yang diminta 7 kali. Ketika dia mandi 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang ke-6 kali dia pun belum sembuh, saudaraku. Ya, sebagai manusia mungkin dia bisa ragu ini. Kok nggak ada tanda-tanda kesembuhan? Tetapi yang Tuhan minta 7 kali. Dan akhirnya Naaman mandi 7 kali. Sepenuhnya taat. Sepenuhnya taat. Maka dia dikatakan menjadi pulih. His flesh has been restored, saudaraku. Sudah dipulihkan, disembuhkan. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati. Ini yang terakhir, yang kelima, dibutuhkan kerendahan hati. Kalau Naaman mempertahankan gengsinya, ya, dia seorang jenderal yang terpandang, bagaimana harus dipermalukan di hadapan banyak orang, mandi di sungai yang kotor bahkan 7 kali, seperti seorang pengemis, seperti seorang yang rendahan, mungkin dia tidak akan sembuh. Tapi dia merendahkan hati, dia menyingkirkan gengsinya. Seringkali yang menghalangi pemulihan seseorang adalah prestisnya, saudaraku. Ya, kerendahan hati dibutuhkan. Kerendahan hati adalah kurikulum dari Tuhan yang paling sukar, dan itu berlangsung seumur hidup. Ada satu kata mutiara, from humble beginning come great things. Bermula dari kerendahan hati akan mendatangkan hal-hal yang besar di dalam kehidupan ini. Saudaraku, belajarlah untuk rendah hati. Ya, dari permulaan kerendahan hati akan datang ke hal-hal yang besar. Nah, mari saudaraku kita simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Jika engkau adalah seorang seperti Naaman yang nampak di luar bagus, nampak di luar hidupmu baik-baik saja, tetapi di dalam engkau tahu engkau punya masalah yang besar, engkau rapuh di dalam, engkau tahu engkau ada sesuatu yang tidak bisa engkau selesaikan, ya, dan engkau merasa putus asa hari ini, engkau terus hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini ada kabar baik, saudaraku. Engkau bisa dipulihkan seperti Naaman. Naaman dipulihkan seutuhnya, bahkan dikatakan seperti seorang anak. Ya, kulitnya seperti seorang anak, berarti lebih baik dari sebelumnya. Naaman bisa dipulihkan, maka Anda pun hari ini bisa dipulihkan jika Anda mau mendengar nasihat orang lain. Ya, belajar untuk mau mendengar nasihat orang lain. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, jangan mengandalkan kemampuan, bahkan mungkin harta benda, ya, karena memang ada waktunya harta benda, kekayaan berguna, ada waktunya tidak berguna. Ya, dan jangan dikendalikan oleh emosi dan amarah. Yang keempat, percaya dan taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Total taat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, rendah hati, tidak gengsi, saudaraku. Maka engkau akan mengalami pemulihan seperti halnya Naaman. Engkau tidak perlu khawatir, tidak perlu hidup dalam ketakutan terus-menerus. Hari ini ada kabar baik, Tuhan akan memulihkan engkau. Itu rencana Tuhan buat saudara yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu keadaan kami yang seutuhnya. Mungkin ada di antara kami yang hidup di luar nampaknya baik, tetapi di dalam ada kerapuhan, ada masalah yang besar yang tidak bisa diselesaikan. Dan mungkin juga kami hidup di dalam bayang-bayang ketakutan yang terus-menerus, kekhawatiran, termasuk di masa-masa yang sulit ini. Ada banyak yang ketakutan yang berlebihan dengan pandemi ini, sehingga tidak melakukan apapun, bisa membuat kami menjadi putus asa. Tuhan, hari ini kami bersyukur melalui kisah Naaman, kami punya harapan, kami bisa dipulihkan. Kami bisa dipulihkan. Tuhan, kami mau mendengar nasihat orang lain, kami mau mendengar nasihat firman Tuhan. Walaupun mungkin perintah Tuhan tidak
sesuai dengan kemauan kami, tidak logika, tetapi ajar kami untuk taat kepada Engkau sepenuhnya, supaya kami mengalami pemulihan seperti Naaman. Tuhan berkati setiap saudara yang mendengar pada malam hari ini, apapun persoalan mereka, Engkau akan lawat dan Engkau memberikan jamahan pemulihan, apapun itu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Untuk persembahan boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Mari kita bersama nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Berkat anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satukan hati berdoa dalam doa persembahan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, di mana kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah setiap persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkaulah yang melayakkan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Inilah kami anak-anak milik-Mu Bapa. Jadikanlah kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk ibadah selanjutnya yaitu hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, tetap di waktu yang sama yaitu pukul 19.30 WIB malam. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap mengikuti ibadah persada selanjutnya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita terima doa berkat dari Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Mari saudaraku, sekarang saudara saatnya menerima doa berkat, ya. Yang di tempat silakan bagi berdiri. Demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan di rumah masing-masing, silakan bagi berdiri. Bukalah hatimu dan terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui situasi dan pergumulanmu, melampaui ketakutanmu, kekhawatiranmu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.